memulangkan jenazah yang kabarnya ya 10 hari ya sempat tertahan di Malaysia. Jadi info pertama itu diterima oleh perwakilan itu tanggal 31 Januari, meninggalnya tanggal 30, dan itu langsung dibawa oleh perusahaan ke wilayah terdekat di Sandakan ya, Sandakan. Nah itu udah penanganan sudah di awalnya oleh perwakilan dari Kota Kinabalu, dari Kota Kinabalu, dan sudah dilakukan otopsi dari tanggal 3 Februari. Dan sekarang jenazah dibawa pulang. Tapi laporan medis itu sesuai aturan tempat akan dikeluarkan 50 hari sejak kota-kota dilakukan. Dari Kementerian Luar Negeri di mana? Apa yang diupayakan? Memulangkan sampai ke mana? Jadi sesuai peraturan yang ada, almarhumah adalah Ignacio, sesuai hasil investigasi dari Polda NTT, beliau adalah korban PKPO dan sudah menjadi haknya untuk ditangani langsung dan dievakuasi kepulangannya oleh Kementerian Luar Negeri dan KJRI Kota Kinabalu tempat yang ada asal. Dan kami bersama-sama di sini dengan Bapak Kepala UPT 2 ini, Laga NTT, dan kami menyerahkan kepada Polda. Pak, dengan Pak PP2 ya. Mungkin terkait dengan ini bisa digambarkan sedikit untuk tenaga kerja migran ini seperti apa yang kita ini? Karena satu lagi nih yang meninggal. Baik, seperti kita ketahui bahwa selama ini banyak yang meninggal dunia dan rata-rata data menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini sebagian besar atau hampir semuanya itu berangkatnya secara non-prosedural. Nah, terkait dengan data-data itu, keberangkatan mereka ini terkait dengan pola migrasi, dan keberangkatan mereka itu non prosedural, sehingga ini ketika terjadi masalah ini akan menyulitkan, sangat menyulitkan bagi pihak perwakilan kita yang berada di Ujung Tombak untuk melakukan penanganan ini, karena di sana juga kita tahu bahwa mereka juga berada di negara yang punya ketentuan, sehingga ini juga harus punya bertaruh dan sebagainya, sehingga apa yang sudah dihasilkan ini merupakan dan itu harus dengan kerjasama dengan kita yang ada dalam negeri. Tentu ini membutuhkan kerjasama kita semua, kerjasama semua lembaga pemerintah baik dalam maupun luar negeri, kerjasama dengan lembaga swasta, bersama dengan lembaga-lembaga hukum, LSM dan seterusnya. Secara khusus kami di DP2 RI tentu bergeraknya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada kami. Bapak Kepala Badan memberi perhatian penuh pada masalah ini, sehingga beliau selalu petunjuk dan juga memonitor pelaksanaan ini. Jenazah yang tiba ini gimana? Apakah sudah prosedur atau prosedural? Jenazah yang tiba ini adalah tidak terdampar. Walaupun demikian, saya harus katakan bahwa apapun status keberangkatannya, tiap warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, mereka tetap melakukan migran. Dengan demikian, kehadiran negara wajib. Itu korban trafficking kan? Sesuai dengan identitas kepolisian, seperti jelas tadi, dan kami pada hari Senin lalu sudah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Bagi apa ini? Sebagai saksi ahli yang untuk proses ini. Jadi kita berharap ini proses tetap berjalan sampai kepada penuntutan seterusnya, dan kiranya menjadi efek jerak bagi pihak-pihak yang memberangkatkan secara non-prosedural kepada warga Indonesia, khususnya warga Nusa Tenggara Timur, sehingga mudah-mudahan mengurangi korban. Kakak, apa kan Anda? Sabar.
Ada tele abang. Tak ada tele. Kalau mau doa di sini. Posisi hujan doa. Jalan di sini. Bisa doa dulu. Nona, ya Nona. Ini dari Pak ini dari sekitaran sini nanti jalan. Oh iya. Katolik ya, Nona terus. Ayo na. Terima kasih. Yang pertama bahwa korban ini berangkat ke Malaysia pada tahun 2019 dan itu pemberangkatan ke sana keluarga pun tidak mengetahui, sehingga ketika tiba di Malaysia dikabarkan bahwa mereka tiba-tiba sudah sampai Malaysia, sehingga pada Januari 2021 tiba-tiba kemudian kita mengetahui yang bersangkutan meninggal dunia di Malaysia. Dan setelah kita meminta perlindungan dari beberapa pihak ya, dan kita menemukan fakta bahwa memang korban ini berangkat di Malaysia itu melalui jalur non prosedural, sehingga dengan demikian bahwa pemberangkatan ke Malaysia ini dengan kemudian menyandang status sebagai tenaga kerja di sana, jelas bahwa ini adalah suatu perbuatan melawan hukum ya, yang dilakukan oleh oknum tertentu yang menyalurkan. Sehingga dengan demikian selain kami telah melayangkan surat untuk meminta perlindungan, dan kami juga melaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas ya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban. Sehingga pada hari ini dari semua komunikasi yang ada diputuskan untuk dipulangkan, yang ditangani langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan beberapa jajarannya. Abang, mungkin kita di nama lengkap, umur berapa? Asal. Aber Lainasio itu adalah nama korban dan umurnya 22 tahun. Perempuan. Ya, perempuan. Asalnya mana nih, Bang? Desa-desa. Ya, yang berasal dari Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT. Kalau yang abang sendiri nama lengkapnya? Ya, saya Indra Nasgaho, merupakan tim dari kuasa hukum korban yang tergabung di Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini adalah lembaga kemanusiaan sosial yang bergerak, salah satu fungsinya adalah untuk memberikan dan memperjuangkan hak-hak tenaga kerja kita yang menjadi korban di luar negeri. Makasih. Dari dinas tenaga kerja. Nah, dari Nakerta sendiri tahu tidak? Memang kami juga ada posko satgas sebenarnya di Bandar Sari yang mulai tutup tahun 2017. Memang selama ini kita mencegah mereka keluar negeri atau keluar daerah yang non prosedural. Tapi mungkin ini lepas dari itu sebenarnya. Memang tim kami itu dari pagi jam 5.30 sampai dengan jam pemberangkatan terakhir memang standby terus di bandara. Karena beberapa modus dari anak-anak ini kadang mereka itu perginya kan tidak melalui non prosedural.
sembunyi-sembunyi lah gitu, tidak menunjukkan bahwa itu memang ini kan kadang permainan daripada pecah ya, sebenarnya. Kita pemerintah provinsi sudah memberikan perhatian yang sangat besar sekali terhadap anak-anak kita yang mau bekerja di luar negeri. Sampai Pak Gubernur memberikan kebijakan untuk moratorium FPMI. Dalam arti bahwa bukan melarang beliau keluar negeri, bukan, tapi mereka membatasi orang-orang untuk luar negeri yang tidak punya keterampilan. Tapi yang sudah punya keterampilan untuk prosedur yang resmi tentu akan diizinkan untuk keluar daerah dari itu. Tahu nggak bahwa korban ini meninggal di mana? Kita koordinasi baik dengan ini DP2MI, memang kita satu tugas fungsi sama dengan kita kan bidang kerjaan. Salah satu fungsi kita berkoordinasi dengan DP2MI. Selama ini yang PT yang menyelenggarakan pemberangkatan adalah DP2MI. Tapi kita ada juga di provinsi ada namanya salah satu kantor itu LTSA. Di situ kami bergabung dengan DP2MI, kemudian dengan ini BPJS Kesehatan, tenaga kerja dengan lab kesehatan lengkap kita yang mau sudah ada. Kita dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anak kita yang berangkat ke luar negeri. Dengan siapa namanya? Saya namanya Pak Ketum Sejahtera. Ya, saya dari Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Pemagangan Tenaga Kerja. Sudah hari ini memang Ibu Kadis sudah sempat hadir karena beliau ada acara yang bisa diwakilkan yaitu di Lombok Timur, acara untuk ini perjanjian bersama antara BLK yang ada di Kupang dengan BLK Lombok Timur untuk penanganan tenaga kerja. Terima kasih.